Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 Matematika Terapan kelas 5A yang beranggotakan saya sendiri Isa Yuliantika NIM 2301019013 dan bersama kedua teman saya ada Mbak Ana Nur Sofiana NIM 2307019003 dan Mbak Lulu Atul Fajri Snaini NIM 2307019009. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang statistik inferensial pada bab pengujian hipotesis. Langsung saja yang pertama akan saya jelaskan pengertian statistik inferensial. Apa sih statistik inferensial itu? Statistik inferensial adalah teknik atau alat yang dipakai dalam membuktikan kebenaran teori probabilitas yang dipakai dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Nah, statistik inferensial ini juga disebut sebagai statistik yang digunakan dalam penelitian sosial sebagai alat untuk menganalisis data untuk tujuan-tujuan eksplanasi. Nah, tujuannya adalah untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, sedangkan hipotesis sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya sementara dan tesis artinya dugaan. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Waktu SMA pasti kalian sudah pernah mendengar ya statistik deskriptif itu apa. Nah, perbedaannya dengan statistik inferensial yaitu pada statistik deskriptif hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter seperti mean, median, dan modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya untuk kemudian disajikan dalam grafik atau diagram. Nah, sedangkan statistik inferensial itu dipakai untuk melakukan estimasi serta penarikan kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit untuk suatu populasi. Nah, statistik inferensial ini sangat efisien bagi penelitian yang memiliki keterbatasan dana dan waktu. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji disebut hipotesis nol atau H0. Jika H0 ditolak, maka mengakibatkan hipotesis lain akan muncul, disebut hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya. Hipotesis statistik akan ditolak jika hasil pengujian terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian hipotesis statistik. Secara umum, formulasi hipotesis dapat dituliskan jika H0 dibagi mu sama dengan mu0 dan jika H1 dibagi mu lebih dari mu0 atau jika H0 dibagi mu kurang dari sama dengan mu0 dan H1 dibagi mu lebih dari mu0, maka pengujian ini disebut pengujian sisi kanan. Sedangkan H0 dibagi mu sama dengan mu0, H1 dibagi mu kurang dari mu0 atau jika H0 dibagi mu lebih dari sama dengan mu0 dan jika H1 dibagi mu kurang dari mu0, maka pengujian ini disebut pengujian sisi kiri. Sedangkan H0 dibagi mu sama dengan mu0 jika H1 dibagi mu tidak sama dengan mu0, maka pengujian ini disebut pengujian dua sisi. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa. Besarnya nilai alfa
bergantung pada keberanian pembuat keputusan. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuat keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai alfa, tabel distribusinya atau nilai kritis dengan uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Nah, dalam hal ini terdapat penerimaan H0 dan penolakan H0. Penerimaan H0 jika terjadi nilai uji statistik berada di luar nilai kritis, dan penolakan H0 jika terjadi nilai uji statistik berada di dalam nilai kritis. Dalam formulasi hipotesis, terdapat penolakan H0 dan penerimaan H0. Yang pertama adalah penolakan H0. Daerah penolakan H0 adalah daerah yang dibatasi dengan warna kuning, dan penerimaan H0 adalah daerah yang putih. Penolakan H0 berada pada pihak kiri apabila parameter yang akan diuji sama dengan, dan apabila uji alternatif maka parameternya kurang dari. Kemudian yang kedua adalah penerimaan H0. Pada penerimaan H0 ini maka penolakan H0 berada di sebelah kanan dengan warna yang sama, yaitu yang ditandai dengan warna kuning. Kemudian parameter sama dengan yang akan diuji, dan alternatifnya lebih dari. Dan penerimaan ini disebut daerah kritis uji pihak kanan. Dan yang ketiga adalah dua arah, yaitu penolakan H0 berada pada dua pihak, yaitu pihak kanan dan pihak kiri, sedangkan penerimaan H0 berada di tengah-tengah. Dalam hal ini terjadi apabila parameternya sama dengan yang akan diuji dan alternatifnya tidak sama dengan. Daerah ini disebut daerah uji kritis dua pihak. Selanjutnya yaitu formulasi hipotesis pada suatu rata-rata. Nah, dalam hal ini parameternya adalah sama dengan dan lebih dari. Maka kriteria pengujiannya H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan Z alfa, dan H0 ditolak apabila Z0 lebih dari Z alfa. Kemudian formulasi hipotesis yang kedua yaitu apabila rata-ratanya sama dengan rata-rata yang akan diuji, dan atau rata-ratanya kurang dari dengan rata-rata yang akan diuji, sehingga kriteria pengujiannya H0 dapat diterima jika Z0 lebih dari sama dengan minus Z alfa, dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari minus Z alfa. Kemudian untuk formulasi hipotesis yang ketiga yaitu rata-ratanya sama dengan rata-rata yang akan diuji, dan untuk alternatif pengujiannya tidak sama dengan yang akan diuji. Maka kriteria pengujiannya H0 dapat diterima apabila minus Z alfa per 2 kurang dari sama dengan Z0 kurang dari sama dengan Z alfa per 2, dan H0 ditolak apabila Z0 kurang dari minus Z alfa per 2 atau Z0 lebih dari Z alfa per 2. Langkah yang keempat yaitu menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus perhitungan untuk menduga parameter. Dirumuskan Z sama dengan X bar per mu per S per akar N. X bar adalah rata-rata sampel, dengan mu yaitu rata-rata populasi, S yaitu standar deviasi dari sampel yang akan diuji, dan N yaitu jumlah sampel. Dan langkah yang kelima yaitu membuat kesimpulan, di mana pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Teman-teman, selanjutnya dapat dilihat ada tabel distribusi normal, di mana untuk hal ini berlaku distribusi Z untuk area
di bawah kurva normal baku dari 0 sampai Z. Nah, pada tabel di atasnya terdapat kurva dan terdapat arsiran, maka tabel distribusi ini berlaku untuk daerah tersebut. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan contoh statistik inferensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada beberapa hari yang lalu itu, kelompok kita sudah membagikan Google Form ke grup kelas kita untuk memperoleh data berat badan masing-masing kelas A dan diperoleh data berikut ini. Nah, nanti itu kita akan mencari estimasi rata-rata berat badan mereka. Nah, caranya tuh gimana sih? Nah, caranya itu kita menggunakan metode sampling. Kita hanya mencari perkiraan berapa sih rata-rata berat badan dari kelas A. Caranya itu dengan cara kita mengambil sampel acak. Jadi untuk mencari rata-rata itu kita tidak menghitung semuanya karena datanya terlalu banyak ya. Datanya 30 dan kita tidak mungkin menggunakan cara manual. Dalam artian kita hitung data pertama sampai data ke-30. Itu kan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, cara mengambil sampel acak ini ada 3 cara. Yang pertama itu menggunakan undian. Yang kedua menggunakan tabel acak. Tabel acak ini berupa aplikasi ya teman-teman. Jadi kalian bisa searching di Play Store kalian. Ketik aja tabel acak. Nah, nanti bakal ada beberapa pilihan aplikasi yang menyediakan fitur untuk memperoleh data random gitu ya. Yang ketiga yaitu menggunakan program komputer. Untuk program komputer ini berupa situs online ya teman-teman. Jadi itu di Google itu ada beberapa situs lain online yang menyediakan fitur untuk memperoleh data acak. Nah, di sini saya akan menggunakan program komputer. Nah, situs yang saya pakai itu adalah random.org. Kalian bisa langsung saja searching di Google, ketik ini aja random. Nanti kalian bisa menggunakan situs ini untuk memperoleh data acak. Nah, sampel acak yang akan saya ambil itu hanya 5 anak ya. Nah, gimana sih cara menggunakan situs ini? Di sini bisa kalian lihat ya. Nah, karena tadi itu banyaknya sampel itu ada 30, maka di sini kita ketik aja 30, kemudian kita klik generate. Karena tadi saya mengambil sampel 5 data, maka saya klik sebanyak 5 kali untuk mendapatkan sebuah sampel acak. Tadi kan sampel acaknya muncul data ke-7, 3, 24, 13, dan 21. Kemudian kita hitung dan dibagi 5, hasilnya 49,8. Nah, ini merupakan estimasi atau perkiraan rata-rata dari berat badan kelas A gitu ya. Sedangkan jika kita hitung manual itu, dalam artian kita hitung data pertama sampai data 30, rata-ratanya itu adalah 47,8. Nah, dari sini kan hasilnya mendekati ya. Nah, statistik diferensial itu gunanya adalah untuk memperoleh generalisasi. Jadi statistik diferensial itu emang berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi misalkan contoh lain ya, kita dihitung untuk, misalnya kita disuruh untuk menghitung rata-rata berat badan jurusan Statis Matematika di IAIN Salatiga. Sedangkan mahasiswanya itu bisa mencapai ribuan, bener kan? Dari semester 1 sampai semester
terakhir itu kan pasti mahasiswa banyak sekali. Nah, jika kita menggunakan cara manual dan menghitung data pertama sampai data terakhir, itu pasti akan membutuhkan waktu yang banyak. Oleh karena itu, statistik inferensial itu kita gunanya untuk mencari perkiraan atau estimasi rata-rata. Jadi misalkan ada 1000 data, kita ambil sampel acaknya, misalnya kita ambil 5. Nah, kemudian kita hitung. Nah, itu merupakan rata-rata dari, itu merupakan estimasi dari rata-rata berat badan lulusan statis matematika di IAIN Salatiga. Teman, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana Nur Sofyana. Contoh statistika inferensial selanjutnya yaitu catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah universitas negeri di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa S1 lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% merupakan bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seorang mahasiswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%. Maka, mahasiswa tersebut telah melakukan statistik inferensial yang tentu saja nilainya bersifat tidak pasti. Contoh selanjutnya yaitu rata-rata panjang jagung hasil panen adalah 15 cm. Nah, berdasarkan hasil panen, diketahui bahwa panjang jagung yang didapat adalah 17 cm. Apabila standar deviasi dari hasil panen adalah 5 cm dari total 100 sampel, maka lakukan uji hipotesis. Apakah benar rata-rata panjang jagung adalah 5 cm? Buatlah rancangan statistik sebelum melakukan uji hipotesis. Maka penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa rata-ratanya adalah 15 cm. Kemudian pada tulisan yang berwarna merah ditandai apakah benar rata-rata panjang jagung adalah 15 cm. Nah, ini merupakan suatu keraguan. Apakah benar? Nah, kalaupun tidak benar, maka tandanya menjadi tidak sama dengan, sehingga alternatifnya menjadi mu tidak sama dengan 15, dan untuk hipotesis yang akan diuji yaitu mu sama dengan 15. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengujian ini merupakan pengujian dua arah, karena tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Contoh yang ketiga, ada yang menyatakan bahwa dalam setahun jarak yang ditempuh sebuah mobil rata-rata kurang dari 20.000 km. Untuk menguji pernyataan ini, diambil sampel acak 100 orang pemilik mobil, diminta mencatat kilometer yang ditempuhnya, dan diperoleh hasilnya rata-rata sampel 23.500 km dengan simpangan baku atau standar deviasi yaitu 3.600 km. A. Buatlah rancangan hipotesisnya. B. Dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,01, ujilah apakah hipotesis diterima atau ditolak. Pembahasannya, yang pertama, karena kurang dari 20.000 km, maka parameter yang akan diuji mu kurang dari sama dengan 20.000, dan alternatifnya yaitu mu lebih dari 20.000, atau bisa dituliskan mu sama dengan 20.000 dan mu lebih dari 20.000, karena keduanya merupakan bentuk yang sama. Nah, dari soal diketahui bahwa N atau jumlah sampel yaitu 100 dengan standar deviasi 3.600 dan rata-ratanya yaitu 23.000 dengan taraf nyata 0,01. Nah, daerah penerimaan H0 ini merupakan daerah kritis uji pihak kanan karena tadi alternatifnya lebih dari. Kemudian
karena penerimaannya H0 itu adalah 1 min 0,01 sehingga didapatkan 0,99. Nah, apabila daerah kritis uji pihak kanan, kemudian dari kurvanya kita bagi menjadi 2, yaitu 0,5 dan 0,5. 0,5 untuk sebelah kiri, di mana semuanya bisa diterima, kemudian yang 0,49 adalah di sebelah kanan. Maka dari 0,99 kita buat menjadi 0,5 ditambah 0,49. Kita pakai daerah 0,49 sehingga untuk daerah 0,49.000 didapat nilai Z sama dengan 2,33. Nah, nilai Z ini kita peroleh dari tabel distribusi normal, sehingga batas penerimaan H0 adalah Z kurang dari sama dengan 2,33. Pada kurva daerah kritis uji pihak kanan, H0 diterima jika Z kurang dari sama dengan 2,33 dan H1 ditolak jika Z lebih dari 2,33. Kemudian kita uji nilai statistiknya, di mana Z sama dengan X bar per mu per S per akar N. Z sama dengan 23.000 min 20.000 per 3.600 per akar 100, sehingga Z sama dengan 3.000 per 360 dan hasilnya Z sama dengan 8,333. Dari hasil tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa statistik uji Z berada pada daerah penolakan H0 karena nilai 8,33 merupakan nilai yang lebih dari 2,33, sehingga dapat disimpulkan bahwa statistik uji Z sama dengan 8,333 berada pada daerah interval penolakan 0, sehingga hipotesis ditolak. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai statistik inferensial pengujian hipotesis. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.